Lumen nomor 11663, tanggal 11 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pergilah dan Beritakanlah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 7. Yesus bersabda, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Saudara-saudara terkasih, salah satu murid Yesus yang melaksanakan perintah gurunya adalah Santo Benediktus. Orang kudus ini mengikuti Yesus dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa yang tinggal di dalam sebuah gua dan mengumpulkan banyak pertapa yang sebelumnya hidup terpisah-pisah. Sikapnya sangat moderat, baik dalam hal doa, kerja, pewartaan, makanan, tidur. Ia memperbaiki kehidupan membiara agar para biarawan hidup disiplin. Benediktus dikenal sebagai seorang pemimpin biara yang ramah tamah, bijaksana, dan penuh pengertian. Aturan hidup membiara Santo Benediktus merupakan
aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Benediktus memberikan dirinya secara cuma-cuma kepada para pertapa di biaranya, maupun kepada umat yang datang ke biaranya. Ia menyapa mereka melalui doa-doa yang dipanjatkannya. Ia menyembuhkan orang sakit, bukan dengan obat-obatan, tetapi dengan doa dan sapaan. Ia tidak membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangnya, tetapi selalu memegang kitab suci untuk dibaca dan direnungkannya. Ia tidak membawa baju, kasut, atau tongkat, tetapi membawa doa yang menuntun jalannya. Mengikuti Yesus bisa dilaksanakan dalam kesunyian doa dalam biara. Jalan hidup itulah yang dipilih Benediktus sepanjang hidupnya. Saudara-saudara terkasih, perikop hari ini berisi 2 sabda Yesus. Sabda pertama adalah perintah kepada para muridnya. Yesus bersabda, "Pergilah dan beritakanlah." Yesus tidak mengusir kita karena kemarahan atau kejengkelan, karena kita berbuat salah. Kata "pergilah" harus diterima sebagai sebuah penugasan. Kita harus pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia, ke tempat-tempat jauh yang tidak kita kenal. Dalam konteks masa itu, para murid diminta keluar dari budaya, sejarah masyarakat Israel. Apa yang harus kita kerjakan setelah pergi? Sabda Yesus, "Beritakanlah." Sabda Yesus agar kita pergi tidak hanya berarti kita meninggalkan tempat yang lama menuju ke tempat yang baru, tetapi ada suatu perutusan. Apa yang akan kita beritakan kepada orang-orang yang akan kita temui? Sabda Yesus, "Kerajaan surga sudah dekat." Bagaimana cara memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat? Bukankah pemahaman itu sulit dipahami orang kebanyakan? Sabda Yesus, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Dengan melakukan perbuatan baik dalam hidup sehari-hari, kita sudah mewartakan kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus yang kedua adalah petunjuk yang harus dipegang para murid ketika pergi untuk mewartakan kerajaan surga. Sabda ini terdengar seperti kumpulan larangan. Sabda Yesus, "Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat." Kita dilarang membawa benda atau perbekalan yang seharusnya sangat umum untuk sebuah perjalanan. Mengapa? Sabda Yesus, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus hendak menekankan bahwa penugasan ini bukanlah bertujuan untuk mencari uang, popularitas, harga diri, jabatan. Semua itu sudah disiapkan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah ketaatan untuk mewartakan kerajaan surga. Sikap inilah yang dilakukan para misionaris yang bersedia diutus berbagai benua. Pada zaman sekarang, misi yang dijalankan adalah dengan berbagai tindakan sosial melalui pendidikan, karya sosial, pengembangan ekonomi, perhatian ke umat berkebutuhan khusus, pendampingan anak dan remaja, pastoral buruh pabrik. Kerajaan surga harus diwartakan kepada umat yang miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus.
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih sibuk mewartakan diri sendiri? Apakah kita siap diutus mewartakan kerajaan surga? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu sibuk mewartakan diri kami sendiri dengan mengumpulkan harta benda, mengejar jabatan, mencari popularitas. Kami tidak mendengarkan tugas dari Yesus untuk mewartakan kerajaan surga. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami siap diutus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.